Selamat siang, perkenalkan nama saya Cornelia Kamali dari kelas 03 PKK Angkatan 2021. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Alim bin Saban Miru, MPD, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah filsafat ilmu mengenai tokoh filsafat ontologi. Filsafat adalah sebuah ilmu yang membahas semua aspek pemikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat mengungkapkan teori-teori penyebab sebuah pemikiran dan dijabarkan dengan kelogisan. Ilmu ontologi mempelajari tentang keberadaan suatu objek berdasarkan fakta yang bisa diperoleh. Kata ontologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos, keberadaan dan kondisi yang ada secara fakta, sedangkan logos, sebuah ilmu atau wawasan. Jadi, apabila digabungkan memiliki makna, ilmu yang mempelajari tentang sesuatu keberadaan atau situasi yang ada berdasarkan fakta. Salah satu tokoh filsafat ontologi adalah Plato. Pada tahun 399 sebelum Masehi, di Athena yang maju secara budaya, sebuah kesedihan tanpa henti melanda kota itu. Tahun itu adalah saat di mana seorang filsuf besar bernama Socrates dihukum mati. Peristiwa itu tak hanya dicatat sebagai tinta hitam secara filsafat, namun juga membuat semua murid Socrates mengalami duka paling mendalam. Satu di antara yang berduka dan menjadi muridnya yaitu Plato. Plato berusia 29 tahun ketika Socrates dihukum. Karena hal itu, guncangan hebat yang menghantam jiwanya membuat Plato berang terhadap rezim Athena. Ia pun mulai menjauh dari keluarganya yang juga ikut terlibat dalam pemerintahan. Plato memilih untuk tidak menikah dan mengabdikan diri untuk mencari kebenaran. Dalam perjalanannya dan secara kontinu, Plato terus menulis dan berargumentasi menggunakan aktivitas filsafatnya untuk membela dan melanjutkan perjuangan Socrates. Baginya, keputusan pemerintahan menghukum Socrates karena tuduhan telah membawa agama baru dan merusak moral generasi muda Athena, dan hal ini adalah perbuatan zalim serta tidak bertanggung jawab. Di setiap karya-karya Plato memperlihatkan daya serapnya yang begitu mengagumkan dalam peristiwa politik dan gerakan intelektual pada masanya, sehingga pembaca yang berpendidikan di hampir setiap zaman begitu tertarik dengan pengaruhnya. Plato bukan pemikir pertama, di mana kata filsuf harus disematkan. Namun, dia sangat sadar bagaimana filsafat harus dipahami dan diterapkan. Setiap orang yang mencermati karya-karya Plato mengasosiasikan dirinya dengan beberapa doktrin sentral. Salah satu doktrin sentral yang paling terkenal yaitu penjelasan mengenai bentuk atau ide. Baginya, dunia terlihat oleh indera kita adalah beberapa hal cacat dan penuh dengan kesalahan, tetapi ada alam yang lebih nyata dan sempurna yang dihuni oleh entitas atau disebut bentuk atau ide yang abadi. Plato mengajarkan bahwa manusia sesungguhnya berada di dunia yang berbeda, yaitu dunia ide dan dunia fisik. Dunia fisik atau tempat kita tinggal hanya sebuah bayangan dari dunia yang asli. Dunia ide ini bersifat abadi dan kekal. Pengertian ide yang dimaksud Plato bukan ide seperti gagasan atau pemikiran manusia. Ide ini sama sekali tidak ada di dalam alam pemikiran manusia. Justru, ide atau gagasan atau pemikiran manusia yang berasal dari dunia ide. Untuk menjelaskan teorinya mengenai dunia ide ini, Plato membuat alegori dengan mengatakan hidup ini seperti dirantai di dalam gua. Manusia dipaksa melihat bayangan melintas di dinding batu tanpa tahu sumber dari bayangan tersebut.
filsuf Yunani tersebut membayangkan sebuah masyarakat yang ideal dengan memeriksa kembali konsep keadilan, kebenaran, dan keindahan. Dalam alegori tersebut, ada sekelompok orang yang dipenjara di dalam gua sejak mereka lahir, tanpa mereka mengetahui yang di luar. Mereka dirantai menghadap dinding tanpa bisa menoleh. Di belakang mereka terdapat api unggun resup yang seringkali dilewati oleh penjaga gua dan binatang-binatang. Sehingga seumur hidup mereka hanya mampu melihat bayangan-bayangan yang terpantul pada tembok di depan mereka. Mereka hanya melihat bayangan dan guma suara di dalam gua, sehingga mereka menganggap kenyataan yang sebenarnya. Suatu waktu, seorang tahanan sengaja dilepaskan dari gua tersebut. Badannya yang selama hidup dirantai akhirnya bisa bergerak meski harus menahan kesakitan yang luar biasa. Ketika dia berjalan keluar gua, sinar matahari melukai matanya dan dia menemukan lingkungan baru yang membingungkan. Ketika diberitahu bahwa semua yang dilihat nyata dan bayangan yang merupakan pantulan dari benda-benda yang dilihat, ia sulit menerimanya. Tetapi secara bertahap diri mulai menyesuaikan sampai ia melihat pantulan dirinya di air, dan akhirnya di matahari ia pun menyadari bahwa ada kenyataan lain yang melampaui kenyataan yang dia percaya selama di dalam gua. Dalam sekejap pula pengetahuannya berubah. Ia sadar bahwa kenyataan yang selama ini diyakini itu ternyata salah. Semua yang ia lihat, dengar, dan rasakan hanya pantulan dari kenyataan yang lebih tinggi. Setelah dia cukup yakin bahwa ada dunia yang lebih menarik, seorang yang tertahan itu kemudian kembali ke dalam gua untuk memberitahu penemuannya ke teman-temannya. Tahanan yang lain mendengar cerita dari tahanan yang dibebaskan, menganggap perjalanan itu membuatnya bodoh dan buta, dan menolak ajakan temannya untuk melihat apa yang dia lihat. Plato memperkenalkan bagian ini sebagai analogi tentang bagaimana rasanya menjadi filsuf yang mencoba mendidik masyarakat. Kebanyakan orang tidak nyaman dengan ketidaktahuan mereka, tetapi memusuhi siapapun yang menunjukkan kebenaran itu. Faktanya, di kehidupan Socrates dihukumi oleh pemerintahan Athena karena dianggap mengganggu tatanan sosial. Sebagaimana kita telah lihat, mitos gua menyatukan serangkaian ide-ide yang sangat umum untuk filsafat idealis, ekstensi kebenaran yang ada secara independen dari pendapatan manusia. Kehidupan penipuan konstan yang membuat kita menjauh dari kebenaran dan perubahan kualitatif yang menyeratkan aspek kebenaran itu. Begitu diketahui dan tidak ada jalan untuk kembali, gua Plato ini adalah salah satu alegori besar filsafat idealis yang telah menandai begitu banyak cara berpikir budaya Barat. Memahami itu berarti pengetahuan gaya pemikiran yang selama berabad-abad telah didominan di Eropa dan di Amerika serta landasan mengenai keagungan teori Plato. Orang baik tidak membutuhkan hukuman untuk memberitahu mereka agar bertindak dengan tanggung jawab, sementara orang jahat akan mencari jalan untuk menghindar hukuman. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.